dari kelompok 1 dari kelas 10D ingin memaparkan sinkronik dan diakronik dengan rekan-rekan kami yang berisikan saya Abdullah Hakam, saya Alsyed Mahathir Idris, dan Rivaldi, Fadil, Geisha, Sally Selviani, Salsa, dan Kansa. Kami akan membahas apa itu sinkronik dan diakronik. Pertama, apa itu diakronik? Diakronik adalah pendekatan yang menekankan pada perkembangan atau evolusi suatu peristiwa sepanjang waktu dalam sejarah. Diakronik melihat bagaimana suatu kejadian berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya, apa itu sinkronik? Sinkronik merupakan titik fokus yang berfokus kepada kejadian pada kala itu. Yang tersorot hanya satu kejadian itu. Lantas, apa contoh sejarah dengan faktor diakronik dan sinkronik? Yaitu contoh diakronik merupakan sejarah kemerdekaan Indonesia yang dimulai dari abad pergerakan nasional, abad ke-20, lalu masa penjajahan Jepang, lalu puncak proklamasi, kemudian perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga menjadi satu alur cerita. Jadi diakronik berfokus pada waktu perkembangannya suatu cerita. Selanjutnya sejarah sinkronik merupakan yang berfokus pada satu kejadian. Contohnya kejadian pada tahun 1998 itu kejadian yang banyak terjadi yang chaos atau kacau seperti krisis moneter, sulitnya pekerjaan, serta demonstrasi besar-besaran dan mundurnya Presiden Soeharto. Lantas, apa saja contoh sinkronik dan diakronik pada kehidupan kita sehari-hari? Contoh sinkronik saya dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai Abdullah Hakam. Ketika saya sama, saya datang ke sekolah jam 6 pagi, dikumpulkan di lapangan, lalu jam setengah 7 kita berangkat. Berangkat jam 8:30 kita sampai di tempat. Jam 8:40 kita merapikan barang-barang. Saya merapikan barang-barang dan teman-teman merapikan barang-barang. Jam 10:20 kami bersiap-siap untuk makan siang. Setelah makan siang, kami melakukan mendengarkan beberapa materi. Dan jam 12:10 kami sholat berjamaah di majelis yang ada di sekitar tempat camping. Setelah itu malam kami bermain-main, bercanda gurau dengan teman-teman dan melakukan beberapa seremoni yang kami buat. Setelah itu kami keesokan harinya jam 6 pagi kami bersiap-siap. Setelah sholat subuh jam 6 pagi kami bersiap-siap untuk pulang di jam 8:30 setelah makan siang. Setelah itu kami pulang, datang ke sekolah, lalu pulang ke rumah masing-masing. Sekian yang bisa kami sampaikan sebagai kelompok 1 dari kelas 10D yang berisikan Alsyed, Abdullah Hakam, Rivaldi, Fadil, Geisha, Salsa, Kansa, dan Sally Selviani. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.